Selamat sore Bu Marul. Selamat sore Bu Furi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bisa berjumpa dengan Bu Furi dalam keadaan yang prima. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita ada kegiatan coaching ya Bu Marul ya? Iya Bu Furi. Oke. Kalau begitu apakah boleh saya ikut bergabung Bu Marul? Oh, dengan senang hati. Oke. Kalau begitu sebelum mulai kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Marul. Jadi yang pertama, nanti saya akan ikut dalam kegiatan coaching yang Bu Marul laksanakan. Ya. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Bu Marul lakukan dengan coachingnya. Nanti Dengan senang hati. Oke, nanti kegiatan pengamatan nanti itu yang akan saya amati yang pertama itu apakah Sebentar Bu, saya tulis nggih. Boleh, Enggak, saya lupa. Siap. Nah, jadi nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian. Yang mana rubrik penilaian itu mencakup yang pertama apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, Bu. Oke, ya, bisa dimengerti ya Bu Marul ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Marul, bagaimana coach itu memberikan respon atau menanggapi pertanyaan Bu Marul. Nah, itu poin-poinnya. Lalu jangan lupa juga kegiatan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coachingnya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, bisa dipahami ya? Baiklah Ibu. Oke. Ya. Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu sebelum kegiatan coaching dimulai. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Marul kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif itu. Oke, mendengarkan aktif ya. Oke, berarti kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Marul kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Marul ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya nih sebelum dimulai coachingnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Marul dalam proses coaching kali ini apa? Tujuan saya dalam coaching kali ini yaitu saya ketika saya selesai membimbing coachingnya, saya berharap beliau bisa menemukan solusi dari hasil pembicaraan kami, dari hasil bincang-bincang kami, begitu Ibu. Oke, baik. Kalau begitu itu saja dulu yang saya dapat sampaikan. Nanti kita bertemu lagi setelah kegiatan coaching berlangsung. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Marul ya. Ibu boleh kok di sini. Iya, saya nanti seandainya nanti rekan saya coachingnya sudah datang, silahkan. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Titin. Selamat datang. Selamat datang siang Bu. Perkenalkan ini beliau Bu Furi yang pada sore hari ini akan mengamati kita dalam pembicaraan kita pada sore hari ini sesuai dengan sepertinya Bu Titin memerlukan sedikit bincang-bincang untuk sharing. Iya, betul sekali Bu. Jadi mohon maaf gini Ki Bu Marul, Bu Furi, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar Bu terkait dengan sedikit masalah yang saya hadapi begitu. Dengan senang hati Bu akan saya dengarkan. Jadi begini Bu Marul, di sekolah itu saya kan saat ini ditugaskan sebagai wali kelas 10 nggih Bu. Nah, satu kelasnya isinya 36 siswa dan satu di antara 36 itu ada yang mau mengundurkan diri dari sekolah Bu. Dengan alasan tidak ada teman, kemudian sekolahnya jauh dan lain sebagainya. Nah, ini nanti saya akan napa nggih? Mencari solusi kah? Atau semoga nanti saya bisa mencari solusi Bu dengan hal ini, tapi saya mau matur dulu sama Bu Marul begitu. Jadi tadi Bu Titin ngendiko bahwa ada satu dari siswa jenengan
yang akan mengundurkan diri dalam arti mau keluar dari proses sekolah di sekolahnya Bu Titin, begitu Pak? Iya, betul sekali Bu. Jadi dia pengen pindah sekolah begitu. Terus dari permasalahan Bu Titin tadi, sebenarnya kemudian apa yang akan dimaui Bu Titin? Oh, jadi nanti setelah saya ini bercerita dengan Ibu, saya pengen bahwa nanti itu saya bisa menangani kasus ini, Bu. Jadi nanti entah bagaimana yang terbaik itu dengan siswa saya itu tadi, nanti entah dia memang mau betul-betul pindah sekolah atau tetap bisa bertahan di sekolahan saya. Semoga itu dapat jalan yang terbaik begitu, Bu. Kalau dari kasus Bu Titin yang muridnya mau keluar dari sekolah, atau tapi Bu Titin mau memastikan, mau menuntun anak tersebut untuk dalam mengambil keputusannya apakah mau keluar atau mau bertahan, itu dengan alasannya murid jenengan tadi apa? Kenapa dia akan keluar? Jadi saya cerita dulu ya Bu ini. Yang pertama itu memang anak ini adalah anak hasil broken home Bu. Jadi orang tuanya itu sudah tidak serumah. Jadi bapaknya meninggalkan ibunya tapi belum proses bercerai. Jadi hanya sekedar ditinggalkan tapi untuk segala kewajibannya memang sudah tidak ada. Jadi antara bapak dan ibu itu sudah tidak bersama lagi. Kemudian dia memiliki saudaranya itu masih kelas 5 SD. Kemudian ibunya ini sekarang bekerja sendiri mencari nafkah dengan dodolan klemet Bu, dengan dodolan klemet. Kemudian ada lagi pokoknya makanan-makanan kecil, makanan-makanan zaman dulu yang terbuat dari singkong begitu. Nah, alasannya dia pengen pindah itu jadi awalnya dia masuk ke SMK 2 Pengasih itu yang pertama bareng-bareng sama temennya itu Bu. Satu sekolahan itu ada beberapa anak yang sama-sama daftar ke SMK 2 Pengasih. Kebetulan karena bisa jadi nilai-nilai dari teman-temannya itu memang tidak bisa masuk ke SMK 2 Bu. Jadi mereka tidak sekolah di SMK 2 Pengasih melainkan di sekolahan di Nanggulan. Kemudian yang murid saya itu tadi dia tetap bertahan di SMK 2 Pengasih karena nilainya masuk. Hanya saja waktu itu pilihan pertamanya kan jurusannya komputer jaringan. Terus kemudian karena nilainya tidak mencukupi, dia melorot ke pilihan yang kedua, yaitu elektronika industri. Nah, karena tidak ada teman ini, dia merasa sendiri Bu, dia nggak ada teman. Kemudian memang yang kedua rumahnya itu jauh Bu, jadi rumahnya itu Bogo Kalibawang. Ya, saya paham betul memang rumahnya sangat jauh kalau sampai SMK 2 Pengasih itu sangat jauh dan membutuhkan waktu yang panjang lah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya lagi dia pengen ganti jurusan itu Bu, karena yang pertama jurusannya itu menurut dia tidak sesuai karena dia pengennya bukan elektronika industri melainkan teknik komputer jaringan begitu. Kalau saya runut dari permasalahan muridnya Bu Titin yang ingin pindah sekolah, bukan keluar ya Bu, tapi pindah ke sekolah yang lebih dekat agar ketercapaian anak tersebut untuk belajarnya lebih nyaman bagi dia, jarak sekolah ke rumah lebih dekat, kemudian ada temennya, kemudian ingin pindah ke jurusan yang diminatinya. Betul. Begitu Bu Titin? Betul Bu. Nah, kalau dari pengamatan jenengan selama ini, dari hasil rekam jejak anak tersebut, juga langkah apa yang akan Bu Titin ambil untuk mendampingi anak tersebut untuk menemukan jalannya, apakah dia akan tetap di SMK 2 Pengasih atau pindah ke SMK Nanggulan? Ya. Jadi kemarin saya sudah konsultasi Bu dengan guru BK, wali BK yang mengampu di kelas elektronika industri itu. Saya menceritakan semuanya terkait dengan masalahnya dan kepengin pindahannya si anak itu. Kemudian si guru BK itu juga sudah melakukan pemanggilan terhadap orang tua. Nah, tetapi di sini masalahnya tidak hanya anaknya Bu. Jadi masalahnya juga
berkaitan dengan orang tua, bahwasanya orang tuanya tidak akan mendukung Bu dengan kepindahan si putranya itu tadi. Jadi ketika anaknya tetap bersikukuh untuk pindah, orang tuanya tetap tidak mensupport, begitu Bu. Tapi memang sudah kami panggil kemarin, kami sudah ngobrol 6 mata dengan wali muridnya, kemudian si anaknya juga bercerita banyak. Untuk kerjasama dengan BK sudah dilakukan? Sudah dan Bu. BK juga sudah berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut yang berangkat dari keluarga yang broken home dan ibu yang sibuk mencari nafkah sendiri. Betul. Sebagai single parent. Kalau dilihat dari permasalahan tersebut, langkah selanjutnya yang akan jenengan lakukan apa Bu, selain berkoordinasi dengan BK? Nggih, langkah yang saya lakukan ini sementara ini saya terus berkomunikasi dengan larinya itu Bu, dengan anaknya itu saya terus berkomunikasi melalui WA, japri, tidak melalui grup tapi saya japri setiap pagi itu saya japri, betul Mas, bangun, sholat subuh, kemudian berangkatnya yang agak pagi biar nanti tidak terlambat gitu. Kemudian selain itu saya juga memastikan kepada orang tuanya, Bu nyun ngapunten, Mas Rere tadi sudah berangkat dereng nggih begitu. Jadi saya menjalin komunikasi dengan anaknya. Begitu juga dengan orang tuanya. Saya juga sudah melakukan komunikasi dengan SMK Nanggulan Bu terkait dengan kepindahan itu. Saya menanyakan bagaimana apakah di Nanggulan itu masih bisa menerima kalau ada siswa satu yang masuk begitu. Tapi ternyata jawabannya tidak bisa dan itu sudah didengar oleh siswanya sendiri. Begitu Bu Marul. Ya, jadi pada langkah berkomunikasi dengan anak, jenengan sudah aktif dan anak-anak tersebut Mas Rereng ya, tadi juga mau berkonsultasi dengan Bu Titin secara kontinu. Iya, mau alhamdulillah. Dan jenengan juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah yang dituju. Iya, betul. Dan sekolah yang dituju menyatakan bahwa kelas mereka sudah penuh. Betul, karena satu rombelnya sudah 36 gitu. Kalau begitu solusi sebenarnya sudah Bu Titin temukan? Untuk saat ini sih masih gerambiang ya Bu, karena ya itu tadi orang tuanya tidak mensupport. Tetapi ini masih kami cari terus jalannya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah tadi, hari ini tadi, dan semoga nanti ada solusi yang terbaik Bu. Ya. Kesimpulan kita hari ini apa yang dapat Bu Titin ungkapkan? Dari hasil perbincangan kita hari ini luar biasa Bu, Masya Allah, terima kasih sekali. Saya jadi ada gambaran bahwa saya harus terus melakukan motivasi terhadap anak itu dan melakukan kolaborasi dengan orang tua, baik ataupun siswanya, ataupun wali BK, ataupun pihak sekolah, manajemen sekolah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya. Biar nanti hasil akhirnya itu sesuai Bu. Mau bertahan atau tidak bertahan, atau mau pindah ke sekolahan yang dituju tadi, itu dengan jalan yang baik begitu Bu. Ya, alhamdulillah akhirnya Bu Titin sudah merasa lega Bu. Alhamdulillah Bu, sudah lega sekali ini. Wah, saya seperti dapat beban yang luar biasa ya. Iya. Semoga Bu Titin bisa lebih lagi memotivasi anak-anak Bu Titin. Amin. Tetap lanjut dalam sekolahnya, melanjutkan sekolah. Baik nanti mau terus di sekolahnya Bu Titin atau pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan jangan sampai kita terputus ya Bu ya, untuk kolaborasi dengan orang tua. Begitu kan? Iya, benar sekali dengan orang tua murid dan juga dengan guru-guru di sekolah selain guru BK Makaten tak Bu? Iya, leres Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kalau pada kesempatan yang besok lagi jenengan bisa sampaikan progresnya? Oh iya, siap Bu.
Jadi besok kalau saya ketemu lagi dengan Bu Marul, saya akan menyampaikan hasilnya. Dan untuk kali ini saya berterima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, dan ini saya mohon izin untuk melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih. Selamat siang. Nggih. Sudah Monggo Ibu. Alhamdulillah. Senang rasanya Bu bisa menemani, menjadi teman bicara sekedar ya sebagai coach yang menuntun coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Berarti bisa saya simpulkan ini kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu Marul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu izinkan saya menanyakan beberapa hal lagi setelah kegiatan coaching yang Bu Marul lakukan ya. Nggih, Bu. Oke, yang pertama nih, Nggih. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi menurut Bu Marul? Saya pada kesempatan coaching dengan Bu Titin tadi, saya membimbing Bu Titin, sekedar membimbing, mengarahkan Bu Titin untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau. Oke, alhamdulillah berarti sudah Bu Titin sebagai coach sudah bisa menemukan sendiri solusinya gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Kalau begitu, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Ini berdasarkan dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Siap. Selama kegiatan coaching tadi, alhamdulillah Bu Marul ini sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya sudah tampak gitu. Kemudian saya lihat hubungan antara Bu Marul dengan coachingnya juga terjalin kemitraan yang bagus, yang mana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pada waktu coaching ya Bu ya. Itu saja. Dan yang terakhir nih sebelum kegiatan kita tutup pada sore hari ini, dari hasil coachingnya tadi, apakah Bu Marul masih ingin mengembangkan kompetensi coachingnya? Iya, tentu saja itu. Kalau tadi saya mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar yang baik, untuk kesempatan selanjutnya saya akan terus mengasah kemampuan saya agar bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot itu. Semoga di lain kesempatan Bu Marul dapat mengembangkan lagi kompetensi yang Bu Marul inginkan tadi ya. Iya Ibu. Kalau begitu saya rasa sudah cukup. Saya cukupkan Ibu Marul ya. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi pada Terima kasih kesempatan. untuk pendampingannya. Sama-sama Bu Marul. Besok lagi ya Bu ya. Oke. Kalau saya ada kesempatan Insya coaching Allah. lagi, Ibu akan saya kabari. Oke, terima kasih Bu Marul. Nuwun pamit Ibu. Ya, Terima kasih. hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Furi. Selamat siang Bu Titi. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Titin juga. Alhamdulillah sehat Bu, pangapuntenipun. Kemarin sudah menghubungi saya nggih bahwasanya hari ini akan ada kegiatan coaching begitu. Insya Allah. Apakah betul nggih? Betul Bu, insya Allah Nggih. nanti akan ada kegiatan coaching dengan salah satu guru. Oh iya. Untuk kegiatan coaching kali ini bolehkah saya membersamai kegiatannya Bu? Monggo Bu, dengan senang hati. Iya, terima kasih Bu. Sebelum nanti melakukan coaching itu ada beberapa yang harus saya sampaikan ke Bu Furi. Nanti juga ada beberapa pertanyaan juga Bu. Jadi nanti dalam kegiatan coaching ini nanti saya akan mengikuti kegiatan coachingnya dari awal sampai selesai. Kemudian saya juga akan mengisi lembar observasi ya Bu dari yang nanti dilakukan oleh Bu Furi dan rekannya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Bu Furi itu memberikan atau melakukan respon terhadap coachingnya, dan kemudian bagaimana itu Bu Furi bisa memberikan respon atau tanggapan yang berbobot kepada si coachingnya begitu Bu. Dan kemudian jangan lupa nanti ketika Bu Furi melakukan coaching itu disesuaikan dengan prinsip coaching nggih Bu. Ada 3 nggih, ada kemitraan, terus present aktif, terus kemudian sama memaksimalkan potensi begitu.
Terus kemudian yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya sampaikan ke Bu Furi. Nih, pertanyaan yang pertama, ketika nanti Bu Furi melakukan coaching, itu apakah kompetensi apa yang nantinya ingin Bu Furi kembangkan begitu? Jadi kalau kompetensi coaching itu kan ada tiga nih Bu, ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu tuh, ketiganya itu pengen sekali bisa saya kembangkan Bu dalam kegiatan coaching gitu Bu. Oh nggih, ketiga-tiganya pengen dikembangkan ya Bu. Nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kalau saya sih pengennya ingin lebih spesifik ke mendengarkan aktif Bu, supaya nanti kalau saya bisa mendengarkan aktif kan harapannya saya bisa menggali informasi masalah apa yang sedang coach alami, sehingga saya juga dapat menentukan pertanyaan-pertanyaan supaya coachnya itu mampu menemukan solusi berdasarkan potensi yang sudah beliau miliki begitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu. Kemudian yang selanjutnya Bu Furi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang digunakan nanti pripun? Jadi harapannya setelah kegiatan coaching pada siang hari ini, saya berharap sekali bahwa coach itu mampu menemukan pemecahan masalah dari apa yang sedang ia hadapi Bu. Oke, baik. Biar dia nanti menemukan solusi begitu kan? Nggih. Oke. Terima kasih Bu Furi, nanti kalau sudah ada coachingnya nanti saya akan membersamai kegiatan Bu Furi. Oke, terima kasih sekali. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Bu Marul. Terima kasih. Monggo Bu. Silakan duduk dulu. Saya Marul Ibu Nggih. yang pada sore ini mau ada kepentingan dengan Ibu Furi. Oh nggih, monggo. Nyun ngapunten nggih Bu nggih. Bagaimana kabarnya Bu Furi? Alhamdulillah Bu Marul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, meskipun sedang tidak baik-baik saja Ibu. Jadi saya itu mau ketemu Bu Furi karena saya merasa lelah dengan apa yang sedang terjadi Bu Furi. Oke, jadi Bu Marul ini sedang merasa lelah ya Bu Marul Iya. ya. Jadi kelelahan ini tuh yang Bu Marul rasakan itu kelelahan yang seperti apa Bu Marul? Jadi kelelahan saya itu sekarang kelelahan psikis Bu, kelelahan psikis yang kemudian berefek pada fisik saya. Jadi semua ini berawal ketika ada satu murid saya itu yang malas sekolah Bu. Ya, berawal dari dan pertama-tama dia tidak berangkat sekolah, alasannya sakit. Ketika saya kebetulan adiknya itu juga sekolah di sekolah kami itu beda kelas. Ketika saya tanya sama adiknya, Mas, kakakmu kok tidak berangkat hari ini, kenapa? Dia bilangnya, saya tidak tahu Bu. Ya, ketika kemudian saya japri orang tuanya, baru dijawab, maaf Bu, hari ini anak saya sakit, dia panas. Oke lah, saya doakan dia lekas sembuh. Tapi ketika sudah 3 hari, biasanya kalau panas 3 hari kan sudah berlanjut untuk ke dokter periksa. Ketika hari ketiga tidak berangkat, saya tanyakan, Ibu, apakah putrane sudah di Japri ya Bu, Ibu apakah putranya sudah diperiksakan ke dokter? Dia bilang belum Bu, karena anaknya tidak mau. Kalau terus saya bilang kalau sudah sehat besok pagi berangkat, nggih. Iya Ibu, anak saya akan berangkat. Hari keempat dia berangkat Bu. Berangkat di sekolah tidak apa-apa, biasa, main dengan teman-temannya, sekolah biasa, dengan saya pun biasa. Kemudian selang seminggu dia masuk, tidak berangkat lagi. Ketika saya tanyakan ke adiknya,
kakakmu kok tidak berangkat, kenapa? Adiknya jawabnya, kemarin jatuh Bu di sawah naik sepeda. Oh gitu, le jatuh ke piye ya jatuh saja, saya nggak tahu gitu jawab adiknya. Dan kemudian ketika saya japri orang tuanya, dijawab, sakit Bu, kemarin jatuh dari sepeda. Ketika saya tanyakan, apakah ada luka Ibu? Dijawabnya, iya Bu, ada luka lecet di tangannya. Kalau luka lecet berarti kan dia masih bisa jalan, masih bisa berangkat sekolah toh Bu, kalau sekedar lecet. Untuk besok pagi tolong pastikan putrane jenengan berangkat, karena sudah kelas 6 pelajarannya memang sedang banyak-banyaknya. Begitu Bu, akhirnya berangkat. Terus selang beberapa hari lagi dia tidak berangkat. Alasannya kemarin di sekolah kecocok paku. Ketika saya tanyakan, saya yakin hari itu saya ada di sekolah dan tidak ada kejadian apapun. Tidak ada kejadian apapun. Seandainya kelas lain ada kejadian apapun, pasti kami gurunya tahu karena ruang lingkupnya kecil. Ketika hari berikutnya anaknya berangkat, mana kakimu yang kena paku? Gak ada. Berarti anak ini sudah mulai bohong. Begitu Bu, selanjutnya ketika kebohongan anak itu diamini oleh orang tuanya. Anaknya bohong, diamini oleh orang tuanya, didukung oleh orang tuanya dengan alasan yang sama. Hingga suatu ketika tidak berangkat sekolahnya itu alasannya kesurupan Bu. Masya Allah, saya sampai ya Allah kayak gini. Jadi permasalahan Bu Marul ini terkait dengan siswa yang sering sekali tidak berangkat sekolah dengan berbagai macam alasan ya Bu Marul. Bu. Betul begitu ya Bu Marul ya. Iya. Oke, waktu kita kan nggak banyak nih Bu Marul. Jadi dari apa yang kita lakukan hari ini, dari kegiatan coaching kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Marul dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga anak saya tersebut bisa berangkat sekolah, apalagi ini sudah kelas 6, sudah semester segini. Harus persiapan untuk ASPD kan Bu, ASPD untuk persiapan masuk SMP-nya, itu yang beratnya. Berarti Bu Marul itu ingin anaknya ini tetap aktif berangkat sekolah supaya tidak tertinggal pelajarannya ya Bu Marul ya. Oke, kalau menurut Bu Marul sendiri kriteria aktif berangkat ke sekolah itu yang seperti apa Bu Marul? Kalau menurut peraturan di sekolah kami itu kehadiran 85% untuk menentukan kelulusan. Itu keaktifan anak-anaknya berangkat sekolah. Iya. 85%. Berarti selama ini anak tersebut tidak mencapai target hampir, itu ya? Bu, hampir. Oke. Kalau selama ini Bu Marul menghadapi anak tersebut, apa yang Bu Marul lakukan? Menghadapi situasi yang seperti tadi Bu Marul? Saya sudah koordinasi dengan teman-teman, dengan guru-guru kelas sebelumnya, sebelum yang mengampu dia. Kemudian saya juga sharing sama guru-guru mata pelajaran yang mengampu kelas, yang mengajar di kelas saya pun. Saya juga aktif berkomunikasi dengan orang tuanya, meskipun Masya Allah seperti itu tadi Ibu. Berarti Bu Marul ini juga sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, juga sudah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan, mencoba menjalin kerjasama dan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut ya Bu Marul ya Ibu. Nah, kalau menurut Bu Marul sendiri, kira-kira bagaimana caranya supaya anak ini tuh bisa lebih aktif atau bisa lebih rajin untuk berangkat ke sekolah Bu Marul? Bagaimana ya Bu? Saya itu sudah setiap hari ngaruh konfirmasi ke orang tuanya. Bagaimana agar anak ini mau berangkat ke sekolah. Mau berangkat ke sekolah saja alhamdulillah. Saya sudah tidak nguyak-uyak
ngaruh ke tugas-tugasnya sudah tidak, karena bagaimanapun juga saya tujuannya satu anak ini mau berangkat sekolah, hanya itu saja. Saya juga berbincang-bincang dengan teman-teman sekelasnya maupun dengan adik-adik kelasnya yang rumahnya dekat, untuk ngampiri, ngajak berangkat sekolah bareng gitu Ibu. Selain tentu saja yang sudah kami lakukan, berkunjung ke rumahnya, ngaruh ke orang tuanya, meskipun ya orang tuanya begitu jawabannya. Yang belum saya lakukan itu menghadap ke struktural di desanya itu. Mungkin saya akan ke RT-nya, ke Pak RT-nya, ke pengurus RW-nya, atau bahkan mungkin sampai ke lurah kalau sekiranya pihak dari sekolah sudah mentok. Jadi Bu Marul itu juga sudah berusaha untuk mengajak teman-temannya supaya anak tersebut mau rajin datang ke sekolah ya Bu ya, dan Bu Marul memiliki rencana ingin melibatkan stakeholder yang ada di sekitar sekolah supaya anak tersebut dapat ditangani, begitu? Apakah betul Bu Marul? Iya. Oke. Kalau begitu dari apa yang sudah Bu Marul sampaikan tadi, Bu Marul punya rencana kapan nih pengen merealisasikan rencana Bu Marul? Kalau saat ini kan yang sudah kami lakukan adalah anak-anak ngampiri dia, kemudian kami pun jemput bola untuk menjemputnya ke rumah untuk berangkat sekolah, meskipun hasilnya ya kadang mau, kadang tidak. Kadang-kadang guru yang lain, bukan hanya saya, tapi guru pengampu mata pelajaran lain, bahkan kepala sekolah pun sudah berkunjung ke rumahnya untuk ngaruh ke itu tadi. Yang akan segera saya lakukan yaitu menghubungi stakeholder terdekatnya itu yang akan sesegera mungkin saya lakukan. Bagaimanapun juga saya beralasan bahwa bagaimanapun juga anak ini dan orang tuanya merupakan warga beliau yang memang harus pendidikannya harus diperhatikan, begitu Ibu. Oke, berarti Bu Marul ini punya rencana untuk segera menghubungi stakeholder ya Bu Marul ya? Iya. Apakah ada rencana lain selain itu Bu Marul? Ketika stakeholder, semestinya keluarga tersebut akan manut ketika harus berurusan dengan struktural yang di atasnya, ketika sekolah sudah mentok dalam berusaha, tapi saya tidak akan lelah berusaha Bu. Iya. Ketika saya merasa lelah berusaha, maka badan saya tidak enak. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga ya Bu Marul ya. Jadi rencana itu ingin segera Bu Marul lakukan juga. Sesegera mungkin. Jadi ternyata waktunya ini sudah mau habis nih Bu Marul. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang sudah Bu Marul dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini? Saya mendapatkan gambaran bahwa setelah saya mengajak anak-anak ngampiri dia berangkat sekolah, kemudian para guru dan kepala sekolah juga sudah konfirmasi ke rumahnya tentang keadaan anak tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kami harus bekerja sama dengan stakeholder setempat itu dengan dalam jangka waktu yang secepatnya kami bisa. Baik Bu Marul, semoga apa yang sudah Bu Marul rencanakan tadi bekerja sama dengan stakeholder untuk menangani kasus anak yang sering tidak berangkat tadi dapat berjalan dengan baik ya Bu Marul ya. Saya tunggu nih progresnya. Jadi semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi lah ya dalam jangka-jangka waktu tertentu supaya Bu Marul bisa mengemukakan nih, menceritakan kembali ke saya bagaimana progres dari persoalan siswa tersebut. Ya, saya mohon doa restunya ya Bu, semoga kami bisa melaksanakan keinginan kami tersebut dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Terima kasih atas waktunya ya Bu Marul ya. Terima kasih untuk lancar kegiatannya nanti. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan Ibu Puri. Terima kasih waktunya Ibu Titin. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dengan berdua. Untuk selanjutnya saya melakukan pekerjaan saya selanjutnya, saya mohon pamit ya Ibu.
Terima kasih ya Bu Marul ya. Derekaken Bu. Nggih, matur nuwun pinjamannya. Baik Bu Furi, tadi coachingnya seru sekali ya. Ternyata ada permasalahan yang luar biasa dan itu sedang dihadapi oleh rekannya Bu Furi. Iya Bu, alhamdulillah. Eh, Bagaimana Bu, ketika sudah melakukan coaching tadi, itu hasil dari kegiatan yang Ibu lakukan itu apa? Alhamdulillah kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan coach saya dengan permasalahan yang begitu pelik yang membuat beliau kecapean itu, dari potensi-potensi yang sudah beliau miliki, beliau mampu merancang suatu aksi untuk nantinya diharapkan bisa menjadi solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Oke, ya. Kemudian Bu, saya agak bertanya ini ya, dari tadi agak bertanya terus ini kepada Bu Furi. Yang kedua itu apa yang sudah Bu Furi lakukan tadi dalam kegiatan coaching bersama dengan Bu Marul tadi? Nah, jadi saya berusaha untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya. Kemudian saya juga berusaha untuk hadir secara penuh ketika proses coaching berlangsung, sehingga saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing coach saya supaya beliau itu mampu menemukan solusinya, seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Ya, ini dari hasil catatan saya ya Bu, ketika melakukan observasi tadi, itu dalam kegiatan coaching itu Bu Furi sudah sesuai sekali, sudah menggunakan alur tirta, dan alur tirtanya itu sudah sangat tampak Bu, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu dalam kegiatan coaching itu Bu Furi itu mampu membimbing si coachingnya itu. Bagaimana caranya dia bisa menemukan masalah sendiri dari masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian Bu Furi juga sudah sudah hadir dengan penuh ketika kegiatan coaching. Dan pertanyaan yang selanjutnya Bu yang ingin saya tanyakan, setelah melakukan coaching ini, apakah ada kompetensi yang ingin Bu Furi kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Kalau saya ingin ya bisa menguasai ketiga kompetensi tadi Bu, jadi nggak cuma sekedar mendengarkan secara aktif, tapi juga saya bisa hadir penuh, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi harapannya kedepannya nanti saya semakin mahir untuk mempraktekkan keterampilan coaching. Begitu, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Furi. Sama-sama, Saya sudah Bu. diizinkan untuk mengikuti kegiatan coaching hari ini, dan saya mohon pamit ini. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Fitri. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, sehat. Alhamdulillah. Monggo pinarak Bu. Ijeh, Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Kepanggih maling Ibu. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah pangestunipun. Nah, saya mau konfirmasi nggih Bu nggih. Nggih. Kemarin jenengan ngabari saya bahwasanya hari ini ada kegiatan coaching. Ya, betul Bu. Nanti hari ini saya akan coaching dengan teman saya Bu, dengan rekan sejawat begitu. Oh nggih, semoga Ibu nanti bisa memberikan pembimbingan yang indah ya Bu ya. Amin. Untuk mendampingi coachingnya menemukan solusi. Boleh nggih saya untuk mengamati kegiatan coaching jenengan? Sangat hari boleh ini? Bu, monggo nanti senyamannya Ibu lah sampai selesai, tidak apa-apa. Nggih. Untuk sebelumnya bolehkah saya menyampaikan rubrik yang akan saya amati tentang poin-poin apa yang saya amati Bu? Boleh Bu, boleh. Oh, Monggo. Jadi yang akan saya amati nanti, yang pertama, apakah kegiatan coachingnya jenengan beserta coachingnya itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apakah coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih Bu. Saya sekedar mau konfirmasi saja untuk jenengan untuk melakukan coaching nanti agar sesuai dengan prinsip coaching. Nggih, Bu. Saya Siap. yakin jenengan sudah siap, sudah terbiasa melakukan coaching. Saya sekedar konfirmasi saja.
Untuk selanjutnya Bu, saya ingin tahu kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan pada kesempatan coaching hari ini. Oh iya Bu. Jadi ketika kegiatan coaching nanti ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Jadi karena mendengarkan keluh kesah seseorang itu sangat penting Bu menurut saya. Jadi nanti saya akan fokus pada mendengarkan secara aktif begitu Bu. Oke, kemudian ketika hari ini jenengan akan berfungsi sebagai pendengar yang aktif. Iya. Secara spesifik dari ketiga kompetensi jenengan hari ini akan mengembangkan kesempatan untuk menjadi pendengar yang aktif. Betul, Begitu kan? leres, Nggih. Bu. Kemudian ketika nanti jenengan coaching itu, bolehkah saya tahu bagaimana jenengan menentukan indikator ketercapaiannya Ibu? Boleh Bu, boleh sekali. Nanti indikator ketercapaian ketika saya melakukan coaching itu nanti akan saya sampaikan kepada Bu Marul. Iya. Kalau tujuan pengembangannya? Oh, jadi tujuan pengembangannya dari coaching ini nanti diharapkan si coach itu bisa menemukan solusi Bu dari masalah yang sedang dia hadapi sendiri begitu. Jadi saya tidak memberikan solusi, saya hanya memberikan umpan agar si coach itu bisa menemukan solusi sesuai dengan permasalahan yang sedang dia hadapi begitu Bu. Baik sekali. Saya yakin jenengan pasti bisa dan mampu. Semoga Bu. Siap toh? Seandainya Siap, Bu. nanti datang. Siap Iya. Bu, ini tinggal menunggu ini kok belum datang. Selamat siang Bu. Selamat siang, monggo Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Perkenalkan saya Puri Bu. Jenengan yang mau coaching? Iya, mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Titin hari ini Bu. Silakan. Oke. Bolehkah saya mengamati? Monggo Bu, monggo. Nggih, Monggo, Bu. Oke, terima kasih Bu Titin. Sugeng siang Bu, pripun kabare? Selamat siang Bu Titin, alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nggih. Tadi kemarin WA saya ya Bu, Nggih. bahwasanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Nggih. Jadi kalau boleh saya tahu, hari ini Bu Puri mau menyampaikan tentang apa? Ini rencana sih pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya, supaya bisa sedikit meringankan ini yang saya rasa menjadi beban gitu Bu. Jadi kan seperti Bu Titin tahu di sekolah saya itu kan guru-gurunya adalah guru-guru yang sudah senior-senior. Kemudian selama ini kebanyakan dari guru-guru tersebut itu masih menggunakan model dan metode konvensional pada saat mengajar Bu. Jadi kebanyakan mereka masih sering ceramah saja pada saat kegiatan pembelajaran. Padahal kan sekarang kan sudah era digital ya Bu ya. Sudah banyak sekali media, kemudian sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan begitu Bu. Saya tuh pengen sekali mengajak Bapak Ibu guru tersebut tuh untuk bisa lebih mengembangkan model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariasi begitu Bu Titin. Karena ini nanti waktunya tidak banyak ya Bu, tidak lama. Jadi saya mau tanya dulu kepada Bu Puri. Setelah kegiatan kita ini nanti Bu Puri pengen apa? Saya itu pengennya guru-guru di sekolah saya itu tidak lagi menggunakan cara mengajar konvensional yang hanya ceramah Bu. Kan sering kita lihat sendiri bahwa kegiatan ceramah itu kan kurang efektif Bu. Itu membuat siswa mudah jenuh, mudah bosan gitu. Jadi tujuan pembelajarannya juga sering tidak tercapai begitu Bu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk lebih bervariasi dalam menggunakan model, media, ataupun menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang ada begitu Bu. Oke, jadi Bu Puri pengen mengajak rekan-rekan Bu Puri di sekolahnya Bu Puri yang dikatakan sudah senior-senior itu untuk mampu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model zaman yang sekarang ya Bu. Tidak konvensional lagi, tidak hanya melulu dengan ceramah. Betul sekali Bu. Kalau menurut Bu Puri sendiri nih, pembelajaran yang tidak konvensional itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu ya, kan pembelajaran pada
zaman sekarang ini sudah banyak sekali modelnya, Nggih. strateginya, kemudian medianya juga. Jadi saya pengennya pembelajaran itu bisa lebih bervariasi, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Kemudian kan tidak hanya memanfaatkan teknologi yang high teknologi ataupun alat-alat peraga yang mahal, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, Bu. Jadi kan di lingkungan sekolah saya itu kan banyak sekali nih sumber belajarnya, itu bisa mengoptimalkan. Saya pengennya seperti itu, Bu Titin. Oke, baik Bu. Itu idealnya seperti itu ya. Bu. Iya. Oke. Kemudian menurut Bu Puri itu apa yang bisa menyebabkan teman-teman atau rekan kerja dari Bu Puri itu tadi bisa melakukan pembelajaran yang modern yang tidak konvensional, Bu? Saya inginnya sih melakukan pendekatan, Bu, pendekatan secara personal dulu lah kepada kepada guru. Istilahnya itu pendampingan individu dulu, seperti mentoring lah, seperti itu bahasa kerennya ya, Bu ya. Saya pengennya bisa melakukan mentoring supaya bisa sharing-sharing pengalaman praktik baik. Kalau saya memiliki informasi-informasi yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan variasi mengajarnya begitu, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Puri akan melakukan mentoring ya kepada Pengennya seperti teman-teman itu, guru biar mereka memiliki kompetensi yang lebih yang sesuai dengan zamannya, bisa Betul. memenuhi kebutuhan siswa. Iya, Begitu, Bu? Laras nggih? Iya, laras, Bu. Iya, kemudian ketika ada situasi yang demikian tadi yang sudah diceritakan Bu Puri bahwa ada teman-teman guru yang masih mengajar dengan cara konvensional, apa yang Bu Puri lakukan? Awalnya sih saya gemes sendiri ya, Bu ya. Maksudnya tuh aduh, ini kan sudah zaman era digital, kok masih menggunakan model pembelajaran yang begitu-begitu saja. Tapi kemudian saya berpikir bahwa mungkin mereka juga memiliki keterbatasan, Bu, ya kan. Saya tidak bisa menjudge mereka dengan seenak saya saja. Mungkin kan mereka ada keterbatasan, kesulitan. Nah, makanya saya ingin dengan kegiatan mentoring saya bisa tahu kesulitan mereka tuh apa. Siapa tahu saya bisa membantu begitu, Bu Titin. Oke, nanti jadi Bu Puri itu akan menggali terlebih dahulu ya tentang rekan-rekannya Bu Puri ini, apakah mereka memiliki masalah terkait dengan cara mengajar begitu. Betul. Jadi nanti bisa tahu masalahnya apa, kemudian nanti bisa melakukan mentoring sesuai dengan idealnya tadi. Iya, betul. Kalau demikian, Bu, kira-kira kapan Bu Puri itu akan mulai melakukan rencananya Bu Puri itu tadi? Inginnya segera, Bu, tapi yang ingin pertama saya lakukan itu saya meminta izin dulu, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini. Iya, betul, Bu. Jadi saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini, apakah rencana ini bisa saya lakukan. Kemudian kalau sudah, nanti saya bisa menghubungi rekan-rekan yang sekiranya membutuhkan bantuan saya. Siapa tahu saya bisa memberikan solusi lah kepada mereka, Bu, untuk ya kita belajar bersama, Bu. Bukannya saya yang mengajari, tidak, tapi kita belajar bersama bareng-bareng gitu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Puri tadi sudah menyampaikan bahwasannya besok itu akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan sejawatnya. Kemudian ini Bu, karena waktu kita sudah hampir habis, dari perbincangan kita kali ini apa yang sudah Bu Puri dapatkan? Jadi dari tadi kan saya merasa ini ya, kok di sekolah itu banyak guru-guru yang masih menggunakan metode konvensional ya, Bu ya. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, sedikit terpikir dengan saya, oh saya bisa menggunakan kegiatan mentoring tadi sebagai salah satu solusi, Bu. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi seiring berjalannya waktu begitu, Bu Titin. Harapannya dengan kegiatan mentoring Bapak Ibu guru di sekolah saya bisa lebih bervariasi dalam mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid begitu, Bu. Oke, terima kasih luar biasa sekali, Bu. Semoga nanti akan ada hasil yang bagus, Bu. Saya tunggu ceritanya di suatu hari nanti, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi untuk sharing-sharing. Dan terima kasih Bu Puri sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau mau pulang, hati-hati di jalan. Kalau mau melanjutkan kegiatan ketugasan, saya ucapkan selamat siang. Oke, terima kasih sekali Bu Titin. Terima kasih sekali. Bu Titin, alhamdulillah coachingnya berjalan lancar ya, Bu ya. Alhamdulillah sekali, ini tadi coachingnya jalan lancar. Jadi Bu Titin dapat mendampingi coaching
untuk menemukan solusi bagi permasalahannya Ya, gitu. alhamdulillah ini tadi ketemu. Jadi menurut Bu Titin, kegiatan yang dilakukan Bu Titin tadi secara garis besarnya bagaimana, Bu? Ya, jadi tadi saya dengan Bu Furi itu saya tidak memberikan solusi nggih, Bu. Saya hanya memfollow up apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh Bu Furi, kemudian muncul-muncul ide sendiri, Bu, dari Bu Furi. Jadi alhamdulillah dalam kegiatan coaching ini tadi Bu Furi bisa menemukan sendiri solusi dari masalah Solusinya. yang dia hadapi begitu. Alhamdulillah, jenengan sungguh merupakan coach yang baik. Lanjutkan belajar. ya Bun ya. Iya. Belajar lagi, kita semua selalu belajar untuk Ya, meningkatkan kompetensi kita. Kemudian menurut catatan hasil observasi saya yang dilakukan Bu Titin tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Bagus sekali. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Titin sudah berbobot, dan Koci juga dapat merespon pertanyaan dari jenengan dengan lancar. Jadi memang kemampuan jenengan untuk menggali potensi tersembunyi dari Koci sudah sangat bagus, Ibu. Kemudian kalau tadi pada kesempatan coaching tadi Bu Titin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik kan. Kalau selanjutnya setelah ini apa yang akan jenengan kembangkan kompetensi selanjutnya? Oke, Bu. Jadi insya Allah ini, Bu, di coaching-coaching yang akan datang yang saya lakukan ini saya pengen mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, agar apa? Agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu mampu terselesaikan dengan baik tanpa saya harus memberikan solusi, tanpa harus ada solusi dari orang lain, tapi nanti ketika selesai coachingnya itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu, Bu. Oke, jadi untuk kegiatan berikutnya Bu Titin akan mengembangkan kemampuan memberi pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Selamat belajar lagi Bu Titin. Kita belajar bersama-sama untuk mengembangkan diri bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang jenengan berikan kepada saya untuk menemani coaching. Sama-sama, Bu. Terima hari kasih juga ini. sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, sudah mendampingi saya. Terima kasih banyak, Bu Marul. Selamat siang. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Siap, Terima kasih, Bu. terima kasih.